hari ini kita ada di mana? Di Kota Lama, Surabaya. Betul sekali. Halo, saya Indira Listian Ramadhani dengan NIM akhir 226. Saya Coli Septialis Nababan dengan NIM akhir 206. Saya Gisaila Griselda Gita Freya Prandedi dengan NIM akhir 190. Saya Reza Indah Syarani dengan NIM akhir 204. Saya Robi Totujana dengan NIM akhir 230. Nama saya Febrian Gibran Yaswar dengan NIM akhir 224. Saya Sektorisi Alika Muhammad dengan NIM akhir 209. Saya Taufikur Rahman dengan NIM akhir 199. Saya Ahmad Faizi dengan NIM akhir 227. Kalau teman-teman bisa lihat di belakang saya ini banyak banget bangunan-bangunan lama. Banyak banget bangunan lama guys di sini. Tapi beberapa itu sudah direnovasi. Cuma kalau kalian mau jadi ini tempat spot untuk foto-foto tuh bagus banget. Nah, bener banget guys. Kota Lama sekarang tuh makin tertata ya. Bahkan banyak banget wisatawan dari dalam maupun luar negeri yang datang ke sini loh. Makanya, di vlog kali ini kita akan membahas tentang pencemaran Sungai Kalimas. Bagaimana kondisinya, kenapa bisa tercemar, dampaknya bagi warga, dan tentu saja apa yang bisa kita lakukan sebagai solusi. Nah, jadi ini tuh buat kita sadar guys, kalau Kota Lama itu merupakan sejarah dari kota Surabaya. Jadi kita tuh harus menjaga dan melestarikan Kota Lama. Nah, tapi sayangnya tuh ada yang buat kita miris di sini. Sungai Kalimas yang kondisinya itu sekarang itu udah tercemar. Maka di video kali ini kita akan membahas mengenai pencemaran Sungai Kalimas. Kita akan membahas mengenai bagaimana kondisi Sungai Kalimas pada saat ini, bagaimana Sungai Kalimas dapat tercemar, bagaimana dampaknya bagi masyarakat sekitar. Juga kita akan membahas solusi untuk pencemaran Sungai Kalimas pada saat ini. Mari terus ikuti video kami. Sungai Kalimas merupakan sungai berantas yang memiliki panjang kurang lebih 12 km yang mengalir dari hulu hingga ke pelabuhan Tanjung Perak. Sejak dulu Sungai Kalimas memiliki peran penting bagi masyarakat sebagai transportasi, perdagangan, dan budaya yang ada di Surabaya. Selain itu, Sungai Kalimas memiliki fungsi vital bagi masyarakat sebagai saluran drainase, sumber air PDAM, dan juga ruang hijau di tengah kota. Namun beberapa belakangan saat ini Sungai Kalimas sangat berubah drastis. Bisa kita lihat banyak sampah, limbah keluarga, dan limbah industri. Kadang Sungai Kalimas berubah drastis dari warna hitam hingga berbau tidak sedap. Menurut data pemerintah Kota Surabaya, kadar BOD, biochemical oxygen demand, dan COD, chemical oxygen demand, pada Sungai Kalimas ini sudah melebihi ambang batas baku mutu air. Artinya, air di sini sudah tidak layak digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari karena bisa merusak lingkungan sekitar.
Dan penyebab utama itu merupakan kesadaran masyarakat. Masyarakat masih banyak yang menganggap bahwasannya sungai itu merupakan tempat pembuangan sampah. Padahal jika satu orang saja membuang sampah ke sungai, maka itu akan merusak ekosistem kehidupan yang ada di sini. Selain itu, kita tidak bisa menutup mata dengan adanya peran industri. Beberapa pabrik atau usaha sekitar yang membuang limbah cair langsung ke sungai. Zat kimia di dalamnya dapat beracun bagi kehidupan biota bawah sungai, bahkan merusak kualitas air dan tanah di sekitarnya. Dampaknya sangat terlihat jelas. Sungai Kalimas kehilangan fungsinya sebagai sumber mata air baku. Ikan-ikan mati, air yang berbau, dan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai terpaksa hidup dengan lingkungan yang kotor. Jika dibiarkan, hal ini dapat menyebabkan waktu bagi kesehatan masyarakat. Menurut kami teman-teman, langkah pertama adalah edukasi. Kesadaran masyarakat harus ditingkatkan mengenai bagaimana menjaga lingkungan sungai Kalimas dari pencemaran. Edukasi dapat melalui sekolah, kampus, juga kampanye lingkungan yang konsisten. Jika warga sudah menyadari bagaimana pentingnya menjaga lingkungan sungai, warga akan lebih peduli. Kedua, pemerintah harus memperketat aturan. Semua industri wajib mempunyai instalasi pengolahan air limbah dan harus dilakukan pengawasan rutin di kawasan industri. Penyisiran di kawasan sungai juga harus dilakukan secara rutin loh kawan-kawan. Nah, yang ketiga mungkin masyarakat sekitar dapat ikut berpartisipasi untuk bergotong royong membersihkan kawasan sungai Kalimas. Juga mungkin dapat membuat bank sampah. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini sudah ada bank sampah karya dari PLN Peduli. Nah, ini tuh menjadi salah satu representasi dari solusi yang kami paparkan terkait bagaimana menangani pencemaran sungai Kalimas di sekitar sini. Kalau apa yang biasa kalian lakukan kalau main di sungai kayak gini? Mancing, dapat ikan dah? Dapat. Banyak di sini. Oh, banyak. Apa? Lele. Gitu. Iya. Enggak itu kan enggak racun tapi sampah nih. Ikut. Cuma isu-isu juga. Sampah apa ya biasa arek nang jelok sini? Nang jelok ini sampah ono sampah apa? Sampah istilah rakyat tahun. Kalau nak pempes ono. Popok-popok ono. Softtek ono. Biasanya kalau kan ini kan kotor. Hewan apa aja biasanya hewan-hewan yang kotor begini? Buaya. Buaya sana. Ular. Katanya ada buaya. Kalian pernah apa? Tapi belum ada yang pernah berenang sini ya? Kalau sudah mati. Kalian ini? Apa udah? Ada sih mati. Iya, ada. Orang ada yang cari emas kok, Mbak. Mas? Iya. Mas apa? Ya emas kecil-kecil. Oh, ada. Iya, kan namanya juga kali emas. Iya. Di dalamnya di sini ada emas-emas. Gimana cara itu ya? Nyari dari pasar. Tapi nggak langsung jebol. Ya pakai tambang. Ya kadang orang tua kadang yang nyari-nyari. Biasanya kayak gini nih ada pejalan pemotor-pemotor yang kadang suka ngelemparin sampah gitu enggak? Banyak. Kalau warga sekitar sini Orang tahu ya? Oh tahu. Pernah anu kan di sini ada orang jualan mie plastik. Sepak juga. Gila nih. Terus kalau misalnya nih sungai ini nih bersih, udah dibersihkan. Kalian mau pakai buat apa sungai? Berenang. Buat fasilitas umum. buat pacaran. Piye. Buat berenang. Buat kayak pemandangan gitu. Tapi ini kan airnya segini. Kalau musim hujan dia naik atau tetap segini terus arusnya naik. Sampai separuh ya? Iya. Kayak harusnya betul-betul. Sekarang yang sini nih ini itu yang situ ke atas banget. Terakhir nih, apa solusi kalian biar sungai ini tuh tetap kan ini kotor nih, biar lebih bersih. Ketika sudah bersih, biar tetap bersihnya tuh terjaga tuh gimana? Orang-orang jangan buang sampah tempatnya. Buang sampah tempat sampahnya. Terus Kalau buang sini pindah ke Indonesia. Mendapatkan hukum.
hukuman yang Keparaan. Dapatkan sanksi. Prabowo. Pendapat kalian tentang kondisi sungai saat ini tuh gimana? Masya Allah, keadaan sungai hari ini jorok sekali. Saya lihat ada plastik dan ada rokok. Menurut kakaknya kenapa bisa banyak sampah di sungai? Itu karena ulah anak-anak yang buang sampah sembarangan yang bukan pada contoh ke sungai. Terus kalian pernah nggak ngeliat secara langsung orang-orang yang buang sampah di sini itu? Atau limbah-limbah lainnya mungkin? Limbah industri mungkin, pabrik di sekitar sini. Enggak berkali-kali aku melihat anak yang buang sampah sembarangan sih, tapi sering, tapi 1 kali 2 kali gitulah Pak. Terus di sini pernah nggak ada kegiatan kayak gotong royong kerja bakti untuk inisiatif untuk membersihkan sungai atau sekitar sungai sini? Jarang, tapi pernah saya melihat sekali aja Malewat itu bersihin di sini. Itu pekerja sini atau warga sekitar? Itu saya kurang tahu, saya cuma ngelihat tempat lewat itu Bang. Terima kasih. Bapaknya? Ya. Baik Bapak izin bertanya. Dari mulai Bapak bekerja dari tahun beberapa sampai saat ini, menurut Bapak seberapa besar perubahan Sungai Kalimas di sini? Sungai Kalimas itu mulai dari Jakir sana Wonokromo sampai sini itu perubahannya ya signifikan dibandingkan yang dulu itu masih dangkal, banyak sampah, tidak mampu menampung dari saluran-saluran yang kecil-kecil dari perkampungan itu. Sekarang kan rutin diadakan pembersihan skala besar maupun skala kecil. Sekarang kan sudah bersih, soalnya kan program dari pemerintah kota juga mulai dari Monkasel sampai ke sana nantinya untuk wisata sungai, wisata Kalimas. Namun sampai saat ini masih terputus di daerah Keblongan, GLN, itu mulai dari samping Monkasel di belakang gubernuran itu kan ada dermaga wisata perahu. Jadi nantinya juga dikembangkan untuk pinggir-pinggir sungai, sepanjang ini kan sudah mulai dihias, ada taman, ada lampu-lampu hias, itu untuk menarik pengunjung juga. Nah, selanjutnya itu apakah Bapak setuju jika pemerintah memberikan sanksi tegas bagi pelaku pencemaran sungai yang ada di sini? Ya, sangat setuju. Selama ini kan pengawasan juga gitu. Banyak juga yang sudah kita istilahnya yang skala kecil kita justisi, ketahuan buang sampah langsung kita bawa untuk ditipiring, tindak pidana ringan, tindak pidana sesuai pelanggarannya. Ya, berarti itu sanksinya itu sudah tegas ya Bapak? Sudah tegas. Memang kalau cari kerja kan kita tidak bisa istilahnya itu menghukum secara administrasi sama ditipiring di pengadilan. Ya, yang terakhir ini Bapak, jika Bapak mendapatkan kesempatan, apa ide Bapak untuk masa depan Sungai Kalimas yang lebih baik? Nah, kalau ide sih sebetulnya sudah tersampaikan ya, sama seperti masyarakat yang lain, melihat kali bersih, kalau bisa dipakai dipergunakan untuk wisata juga, transportasi air, jadi tidak kelihatan kumuh. Namun sekarang kan kendalanya kan itu masih sering kali kita jumpai kan orang masih buang sampah pakai istilah helikopter, WC, itu sudah tegas. Tapi kan kita lengah dikit pasti muncul, Ya, pengawasan itu setiap hari ada dari pasukan kita yang pakai perahu karet. Mungkin untuk hari ini rutenya mulai Monkasel sampai Siola perhubungan, untuk besok Siola ke utara sampai Singkali. Ya, Patroli rutin patroli ya air setiap hari. ya ada petugasnya ada. Berarti penjagaan Sungai Kalimas ini sudah dilakukan dengan baik ya? Sudah baik, sudah maksimal, namun masih ada kelemahannya.
kan mulai dari Gemblongan ke utara sampai Semut itu kita nggak bisa lurus, kita harus naik dulu karena di sana ada jam gitu kan. Terus yang dari sini sebagian pikir pinggiran sungai itu, pinggir sungai itu ada yang masih perlu dibenahi, belum rapi, itu kan juga masih membahayakan kalau untuk perahu karet. Iya, betul. Menjaga sungai sama dengan menjaga kehidupan. Ayo bersama-sama Menjaga Sungai Kalimas Demi Surabaya. Yang lebih bersih juga asri. Halo, terima kasih sudah nonton video kami. Jangan lupa like, subscribe guys. Apa-apa? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Siap. Faizi. Jangan lupa ya, like dan subscribe. Ayo yang cowok tuh. Subrek ya, subrek. Enggak, karena mental kan gue nganggo. Ayo foto. Santai banget bos. Iya. Maju.